Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show. Minggu lalu Festival Dolanan digelar di kota Surabaya. Ajang ini merupakan bentuk kepedulian Wali Kota Tri Risma hari ini terhadap pembangunan generasi muda Surabaya. Simak wawancara khusus Mas Febri dengan salah satu wali kota terbaik di Indonesia berikut ini. Pagi Bu Risma. Pagi. Bu, kayaknya tadi ikut ini juga permainan. Gimana tadi? Iya, nyoba aja. Ada kesulitan nggak? Iya, susah ternyata. Ini tadi ini ya, acaranya apa namanya Bu ini Bu? Festival Dolanan Anak-anak. Oh, Festival Dolanan Anak-anak. Iya, Nah, kita mau hidupkan lagi mainan anak-anak zaman dulu. Iya, iya. Saya ini kelihatannya kalau Ibu ini acara dengan anak-anak selalu happy kayaknya. Kenapa Bu ya? Iya. Kenapa Bu? Apa namanya, anak-anak ini kan polos. Apa yang dia rasakan, dia keluarkan. Apa yang dia tidak suka, ya dia ngomong gitu. Ya, dan saya ingin membuat anak-anak Surabaya itu aktif karena dan berani karena itu nanti akan mensupport keberhasilan mereka gitu. Kalau sejak dini mereka berani dan sejak dini mereka aktif, mereka kemudian tidak mengenal takut, tidak mengenal menyerah. Iya. Saya kepengen tanya banyak nih tentang Surabaya nih Bu. Oh iya, boleh silahkan. Boleh di mana nih kira-kira sambil Ibu mungkin bisa memperlihatkan tamannya, rancangan Ibu gitu? Bisa ke sana ya? Iya, boleh Bu. Ya. Ya, Bu Risma ini melanjutkan pembicaraan tadi. Apakah kemudian bentuk perhatian Ibu kepada anak-anak ini juga Ibu wujudkan dalam kebijakan juga mungkin? Saya di pemerintah kota ini nggak ada pendidikan itu 32% ya, 32% anggaran untuk pendidikan. Kemudian juga anak-anak kita fasilitasi dengan lapangan olahraga lengkap, taman bermain dan sebagainya. Juga mereka yang hobi menari kita siapkan. Mereka yang kita siapkan trainernya. Kemudian kita siapkan fasilitasnya. Jadi kalau mereka mau pentas juga kita siapkan gitu. Jadi artinya apa? Saya ingin memang anak-anak ini mempunyai kecerdasan, bukan intelektual saja, tapi juga kecerdasan fisiknya bagus, kemudian kecerdasan hatinya bagus, kemudian kecerdasan emosionalnya bagus. Iya. Terus kalau potret anak-anak Surabaya sekarang seperti apa Bu? Ini. Alhamdulillah ya, dulu hampir setiap hari saya ada masalah, ada anak-anak yang ada masalah. Sekarang relatif enggak lah, untuk kenakalan remaja relatif sangat turun. Dan kemudian prestasi anak-anak juga naik. Jadi awal saya jadi wali kota, saya coba menghitung berapa anak-anak yang bisa berprestasi di bidang apapun. Bukan hanya intelektual saja, tapi juga bidang olahraga, kesenian, dan bidang penelitian, serta bidang-bidang lain. Nah, awal saya hanya 300 sekian, kemudian menjadi tahun kedua menjadi 1000 sekian, kemudian tahun ketiga itu sekitar 2000 sekian, sekarang sudah lebih dari 4000. Dan sekarang hampir anak-anak sudah bisa menguasai kejuaraan-kejuaraan tingkat internasional, jadi tingkat dunia. Bu Risma, kalau kata tim yang sering mendampingi Ibu tiap hari, Ibu tuh selalu membawa bola di dalam mobil. Itu buat apa Bu? Ya saya kasihkan anak-anak, kadang mereka pengen main bola, kemudian bolanya plastik atau apa gitu. Nah itu saya kasihkan, tapi juga kadang mereka berani, misalkan saya ke suatu tempat, siapa mau nanya gitu. Kemudian dia angkat tangan, dia berani, saya kasih hadiah bola gitu. Kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan saya kasih buku. Ya. Apakah ada kaitannya juga nih masih dengan dunia anak-anak? Anda yang giat sekali membangun lapangan futsal sekarang di Surabaya. Iya, ya saya berharap anak-anak Surabaya
tadi bukan secara cerdas secara intelektual saja, tapi mereka punya fisik dan emosi yang cerdas. Karena itu yang bagus. Karena itu kita bangun fasilitas-fasilitas untuk mereka sebanyak mungkin. Mereka minta apa, saya mencoba menurutinya sepanjang itu untuk kegiatan positif. Selain anak-anak, pengembangan kompetensi SDM, Ibu ini juga punya konsen yang besar pada taman gitu ya. Nah kalau taman ini kan setahu orang awam mungkin lebih banyak untuk ya penghijauan. Apakah ada manfaat lain Bu selain penghijauan taman Ibu? Sebetulnya kalau di Surabaya saya bangun taman bukan hanya untuk penghijauan, tapi kita gunakan untuk aktivitas warga. Karena di situ kemudian bertemu antara si kaya dan si miskin, antara si hitam dan si putih, antara kecil dan besar, orang tua dan anak-anak, antara balita dengan remaja. Itu sulit bisa diketemukan kalau enggak di suatu tempat. Apakah memang sudah kelihatan berimbas positif pada suasana psikologis warga Surabaya begitu Bu? Jadi yang jelas indeks pembangunan manusia Surabaya naik. Kemudian warga Surabaya usianya lebih panjang. Kemudian tingkat keberhasilan anak-anak sekolah juga relatif lebih bagus. Kemudian tadi kenakalan menurun, kenakalan remaja menurun, seperti itu. Nah ini kan saya juga mau membahas soal gaya kepemimpinan Ibu nih. Saya sering dengar Ibu tuh nyapu jalan, ngepel lantai segala ini. Apakah seperti itu memang ini gaya kepemimpinan Ibu seperti itu ya? Enggak, saya hanya pingin yang ada di pikiran saya, yang ada di hati saya itu saya kerjakan. Karena kalau enggak saya mungkin malah sakit gitu kan. Ya. Ada juga yang sambil bercanda bilang Bu Risma tuh wagiman julukannya, wanita gila taman. Itu gimana Bu? Komentarnya Ibu gimana? Enggak, tadi saya sampaikan jadi fungsi lingkungan oke, kemudian fungsi sosial oke. Nah tapi orang akan beda karakternya kalau mereka kemudian melihat sesuatu yang bersih, kemudian melihat sesuatu yang indah, orang pasti akan beda secara insting dia akan berubah gitu. Karena kemudian dia tidak marah, dia tidak gampang marah, kemudian dia juga kemudian gembira. Itu yang kenapa kemudian saya buat taman. Jadi kalau berwarna-warni gitu mereka kan bagus ya begitu. Jadi sebutan tuh kita anggap dalam konteks positif ya Bu ya? Iya, enggak apa-apa. Ya Bu, dalam catatan saya ini Ibu banyak mengambil satu kebijakan yang berani gitu ya Bu ya. Salah satunya menutup lokalisasi doli. Gimana Bu cara Ibu meyakinkan diri, menguatkan tekad gitu untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang berani seperti itu Bu? Ya karena kemudian yang pertama adalah saya ingin menyelamatkan anak-anak karena dampaknya luar biasa kepada anak-anak. Dan saya juga mendengar sendiri dari para remaja di sekitar sana bahwa dulunya kalau setiap sore gitu anak-anak remaja selalu kemudian ke sana minum, kemudian melakukan hal-hal yang negatif. Tapi kemudian setelah itu anak-anak menjadi kembali lagi ke tracknya. Juga kejadian kasus trafficking. Kemudian sebetulnya di situ yang terjadi adalah menurut saya itu perbudakan gitu. Eksploitasi. Ini menurut saya tidak benar gitu. Jadi karena itu kemudian ya saya harus lakukan ini karena kalau tidak maka rentetannya akan panjang, akan berdampak kepada seluruh kota karena anak-anak ini kemudian sekolah, dia bergaul dengan temannya, kemudian mempengaruhi temannya, seperti itu. Ada juga kebijakan-kebijakan Ibu yang memang butuh keberanian, terutama karena mengusik mungkin kepentingan bisnis pihak tertentu, seperti tol dalam kota dan sebagainya. Ya, karena kan saya harus setiap itu kan saya tidak bisa satu orang untung, dua orang untung, kemudian ada orang-orang yang untung, yang rugi dampaknya jauh lebih besar. Ini saya kan harus memilih bahwa yang lebih besar itulah yang harus diuntungkan gitu kan. Contohnya misalkan di tol itu orang harus bayar.
Orang yang punya uang saja yang bisa lewat situ gitu. Kalau pemerintah kota bisa menyiapkan tanpa bayar, kenapa harus bayar? Karena kemudian yang mampu, yang bayarlah yang kemudian mendapatkan nilai tambah. Sedangkan yang tidak bisa bayar itu kemudian dia mengalami semacam diskriminasi begitu. Itu saya nggak mau seperti itu. Nggak ada kompromi dengan prinsip. Iya, itu, karena nggak bisa kota ini semua milik semua gitu. Ya, bukan milik orang-orang yang bisa bayar saja. Setiap kebijakan yang butuh keberanian itu selalu ada konsekuensi sepertinya. Apa saja Bu konsekuensi yang Ibu terima selama ini? Ya kadang diancam dibunuh, kadang dimaki-maki, kadang dibully. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa. Terus keluarga mendukung penuh? Iya, yang penting saya harus jelaskan bahwa misalkan ada fitnah begitu, saya harus jelaskan bahwa saya tidak melakukan ini begitu. Lalu pernah juga Ibu Bu Risma ini menghadapi mungkin satu kompleksitas politik yang buat Ibu nggak nyaman juga gitu ya, sampai kemudian Ibu pernah berniat untuk mundur gitu, tapi kemudian mengurungkan diri gitu ya. Siapa Bu yang mendukung Ibu? Ayo maju terus, jangan mundur begitu. Keluarga, sahabat, rekan-rekan, atau masyarakat? Kalau keluarga menyerahkan semua kepada saya. Terus terang ada seseorang yang memang saya hormati, beliaunya lah yang meminta saya untuk bisa jalan terus. Boleh tahu Bu namanya? Oke, ya. Berbagai penghargaan nih Bu Risma pernah raih sebagai dalam kapasitasnya sebagai wali kota Surabaya begitu ya Bu ya. Apa sih arti penghargaan ini buat Ibu? Ya, penghargaan ini adalah kerja bersama antara masyarakat, kemudian DPR, pemerintah kota, yang kita kemudian bersama-sama bekerja di tanggung jawabnya masing-masing. Nah, sebetulnya penghargaan itu bukan tujuan. Tujuannya adalah bagaimana warga Surabaya sejahtera. Ya, dari sekian peristiwa penting yang mungkin Ibu lalui di Surabaya, sepertinya tragedi Air Asia itu juga membekas buat Bu Risma karena banyak warga Surabaya juga yang jadi korban gitu ya. Nah, kabarnya juga Ibu punya anak angkat ya dari korban tragedi Air Asia. Apa kabarnya mereka Bu sekarang? Baik, jadi anak-anak masih sekolah di Singapura. Ya, seperti apa komunikasinya dengan mereka Ibu? Ya, kita rutin pakai email. Kalau pulang biasanya mereka memberitahu saya kalau mau pulang nanti terus ketemu saya gitu. Saya juga bawain surat, saya titipkan ke kepala sekolah, kepala asramanya, dan teman-temannya untuk bisa menjaga anak saya. Pertanyaan terakhir nih Bu Risma, kenapa sih Bu Risma itu selalu nggak nyaman kalau ditanya soal politik Bu? Saya nggak ngerti soalnya, saya nggak ngerti ya. Iya ya, iya. Oke. Terima kasih Bu Risma untuk waktunya ini. Sukses terus buat Bu Risma dan keluarga dan tentunya juga sukses buat Surabaya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih.